Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Mumtada dari mahasiswi Pendidikan Agama Islam STIT PGRI Pasuruan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan topik yang saya angkat yaitu kewajiban pendidikan dalam lingkungan keluarga. Seperti yang kita ketahui bahwasanya lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama karena dalam lingkungan inilah anak pertama mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Disebut juga yang utama karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga. Sehingga tugas utama dari keluarga adalah memberikan pendidikan akhlak dan pandangan hidup, keagamaan, sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya beserta anggota keluarga lainnya. Fungsi dan peranan keluarga. Pendidikan keluarga adalah yang pertama dan utama. Pertama, maksudnya bahwa kehadiran anak di dunia ini disebabkan hubungan kedua eksistensi anak untuk menjadikannya sebagai seorang pribadi yang baik, tetapi juga memberikan pendidikan anak sebagai individu yang tumbuh dan berkembang. Sedangkan utama berarti bahwasanya orang tua bertanggung jawab pada pendidikan anak. Beberapa hal yang memegang peranan penting keluarga sebagai fungsi pendidikan dalam membentuk pandangan hidup seseorang meliputi pendidikan berupa pembinaan akidah dan akhlak, keilmuan atau intelektual dan kreativitas, serta kehidupan pribadi dan sosial. Yang pertama, pendidikan intelektual. Dalam keluarga memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas manusia, baik intelektual, spiritual, maupun sosial. Yang kedua, ada pembinaan akidah dan akhlak. Akidah adalah bentuk penyaksian dari sebuah keimanan atas keesaan Tuhan, sedangkan akhlak adalah implementasi dari iman dalam segala bentuk perilaku pendidikan yang berupa pembinaan akidah dan akhlak. Yang ketiga, pembinaan kepribadian dan sosial. Mengingat hal ini sangat berkaitan dengan pengetahuan yang bersifat menjaga emosional diri dan jiwa seseorang, dalam hal yang baik ini adanya kewajiban orang tua untuk menanamkan pentingnya memberikan support atau dukungan kepribadian yang baik bagi anak didik yang relatif masih muda dan belum mengenal pentingnya arti kehidupan. Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan individu dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kemudian tanggung jawab keluarga. Dasar-dasar tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anaknya meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, adanya motivasi dan dorongan cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dan anak. Yang kedua, pemberian motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan orang tua terhadap keturunannya. Yang ketiga, tanggung jawab sosial adalah bagian dari keluarga yang pada gilirannya akan menjadi tanggung jawab masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, memelihara dan membesarkan anaknya. Yang terakhir, memberikan pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan anak kelak. Kemudian, yang selanjutnya ada peran keluarga. Sumbangan keluarga bagi pendidikan anak adalah yang pertama, cara orang tua melatih anak untuk menguasai cara-cara mengurus diri. Yang kedua, sikap orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak. Kemudian, tanggung jawab pendidikan yang perlu disandarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain yang pertama, memelihara dan membesarkannya.
Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena si anak memerlukan makan dan minum, serta perawatan agar dia dapat hidup secara berkelanjutan. Yang kedua, melindungi dan menjamin kesehatan anak. Yang ketiga, mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna. Yang keempat, membahagiakan anak untuk dunia dan di akhirat dengan memberikannya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan akhir hidup Muslim. Tugas utama keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Dalam surah Toha yang berarti dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya, kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Dalam ayat ini menegaskan setiap orang tua, terutama ayah sebagai kepala keluarga, memerintahkan anggota keluarganya mendirikan sholat. Dalam suatu riwayat ditegaskan bahwasanya Nabi bersabda yang maksudnya, suruhlah anakmu mengerjakan sholat jika berumur 7 tahun, dan apabila anak itu sudah berusia 10 tahun tidak mau mengerjakannya, maka berilah hukuman ke atasnya. Riwayat ini menggambarkan bahwasanya orang tua berkewajiban memerintahkan anak-anaknya menjalankan perintah agama, terutama sholat. Kewajiban memerintahkan anggota keluarga mengerjakan sholat berarti wajib pula bagi kepala keluarga mengajarkan anggota keluarganya hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Sebab perintah menyuruh mengerjakan sholat tidak mungkin dilaksanakan tanpa diawali dari mengajar anggota keluarga mengenai tata cara pelaksanaannya. Selain perintah menyuruh anggota keluarga mendirikan sholat, ayat ini menjelaskan perintah bersabar dalam melaksanakan sholat tersebut, termasuk pula sabar dalam mengajar mereka mendirikan sholat. Dalam mendirikan sholat, akan selalu ditemui banyak rintangan dan godaan. Godaan tersebut bisa meliputi kesibukan duniawi dan kesenangan nafsu melakukan sesuatu sehingga manusia melalaikan waktunya. Oleh sebab itu, diperlukan kesabaran dalam mendirikannya. Seorang muslim mesti mawas diri dan mampu menahan godaan tersebut, walaupun sangat kuat dorongan dalam diri agar melalaikan bahkan meninggalkannya. Demikian pula pendidikan anggota keluarga dalam mendirikan sholat. Orang tua dituntut kesabaran dan keuletan dalam mendidik anggota keluarganya, terutama anak-anaknya. Ayat di atas juga mengingatkan bahwa Allah tidak butuh sholat manusia. Dia tidak berharap sesuatu dari sholat yang dikerjakan manusia itu sendiri, tetapi manusialah yang mempunyai banyak harapan kepadanya. Dari sini dapat diartikan pula bahwa kesepakatan antara seorang laki-laki dan wanita untuk mendirikan lembaga pendidikan keluarga di mana suami dan istri atau ayah dan ibu sebagai murabi atau mu'adib dan anggota keluarga lainnya khususnya anak adalah peserta didik. Untuk itu, menjadi seorang ayah maupun ibu mesti memenuhi persyaratan seorang pendidik, khususnya penguasaan minimal ilmu keislaman dan keteladanan. Hal ini juga bermakna bahwa calon suami dan istri perlu dibekali dengan prinsip-prinsip pendidikan keluarga. Demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.